Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Palembang yang beranggotakan Veronica Meji Al-Nursia dan Nanda Mekayanti Aula akan memaparkan materi terkait manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Nanda Mekayanti Aula akan menjelaskan apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang mana kita ketahui bahwasanya manajemen pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Karena tanpa adanya manajemen dalam instansi pendidikan, maka akan sulit bagi instansi tersebut untuk berkembang. Manajemen pendidikan yang diterapkan dengan baik akan menghasilkan pendidikan yang visioner. Artinya, pendidikan memiliki visi yang jelas sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya, menurut Kurniadin dan Makali, serta menurut Fatah, sama-sama mengatakan bahwa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Kemudian ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum, yaitu sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran serta pengajaran. Yang kedua, manajemen personalia, yaitu serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Personalia sekolah ini dapat dibedakan atas tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Yang ketiga, manajemen peserta didik, yaitu upaya di mana penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuannya yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, yaitu serangkaian kegiatan di mana perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Nah, dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Untuk ruang lingkup manajemen pendidikan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Veronica Meji Al-Nursia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Saudari Nanda. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Lalu yang ketujuh ada manajemen humas.
Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan juga menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan peraturan dan juga prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan juga dukungan dari masyarakat. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada atau oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan. Husaini Utsman pada tahun 2010 mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manajer pendidikan. Manusia dalam organisasi tidak lepas dari sistem yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Sistem itu dibuat berdasarkan kesepakatan anggotanya. Manajer pendidikan adalah salah satu yang paling berperan dalam pembentukan sistem tersebut. Oleh karena itu, seseorang diharapkan adalah orang yang berwawasan luas dan mampu mengelola organisasi pendidikan. Yang kedua, organisasi pendidikan. Manusia sebagai manajer tidak bisa lepas dengan wadahnya tempat dia berinteraksi, yaitu organisasi. Organisasi dapat berupa lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Di dalam organisasi ada manusia yang saling berinteraksi. Organisasi sebagai wadah selayaknya dapat menyatukan langkah para anggotanya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan fisik yang kondusif, lengkap, dan juga turut membantu keberhasilan manajemen pendidikan. Lingkungan non-fisik berupa komunikasi yang baik, situasi, dan juga kondisi yang kondusif akan memperlancar proses manajemen pendidikan sehingga tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Yang keempat atau yang terakhir ada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional juga merupakan pedoman bagi seorang manajer pendidikan dalam berperilaku baik secara individu maupun kelompok agar organisasi menjadi tertib. Ketertiban organisasi ini sangat penting agar dapat mempersatukan persepsi seluruh anggota organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan juga pengawasan kegiatan. Selanjutnya, permasalahan dalam manajemen pendidikan dan juga solusinya. Salah satu permasalahan dalam manajemen pendidikan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu terkait rendahnya kualitas tenaga pendidik atau guru. Peneliti Bank Dunia, Ritya Afkar, menilai bahwa kualitas guru di Indonesia rendah berdasarkan hasil survei yang pihaknya lakukan pada 2020. Hal itu disampaikan Ritya dalam rilis survei Bank Dunia terkait learning loss akibat pandemi COVID-19 di Indonesia selama 1,5 tahun terakhir. Dia menyebut rendahnya kualitas guru RI itu mulai dari kompetensi dan kemampuan mengajar. Tak hanya itu, Ritya juga mengungkapkan bahwa sebanyak 53% siswa di kelas 4 sekolah dasar tak memiliki buku pelajaran. Kemudian ada 29% kelas yang disurvei tidak memiliki standar minimum pembelajaran oleh guru. Dia mendorong para pihak terkait untuk memikirkan ulang proses belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Bukan saja kualitas guru, namun juga termasuk fasilitas di kelas. Dalam rilisnya terkait learning loss akibat pandemi, Bank Dunia menyebut Indonesia telah kehilangan waktu 10 hingga 12 bulan masa pembelajaran. Di sisi lain, dia menjelaskan, pandemi juga menyebabkan efektivitas belajar siswa hanya mencapai 40%. Jumlah itu, kata dia, terbilang rendah dan memperburuk kualitas belajar siswa di sekolah. Memang tidak bisa dipungkiri, guru memiliki peran vital sebagai pengajar dan pendidik. Artinya, kualitas pendidikan akan mempengaruhi output generasi yang dihasilkan. Jika sistem pendidikan itu baik, pendidikan yang ada pun memenuhi kualifikasi sebagai pengajar, tentu hasil survei World Bank tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika sistem pendidikan itu nyatanya membuat guru sendiri merasa kebingungan dalam menjalankan perannya sebagai pengajar, terlebih di masa pandemi, ditambah berbagai keterbatasan fasilitas dalam mengajar, walhasil guru tidak akan mampu memberikan kenyamanan apalagi atsar atau pengaruh pendidikan kepada siswanya.
menjadi guru dalam sistem sekuler kapitalis, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, memang bisa menjadi dilema. Dari sisi idealisme sebagai seorang guru, ia ingin memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Namun, apa daya, sistem yang tidak ada memberikan peluang bagi guru untuk mewujudkan idealismenya. Betapa tidak, di saat seorang guru ingin memahamkan anak didiknya dengan materi pelajaran, ia terkendala secara sistemis, baik terkendala karena kompetensi IT, kurangnya pelatihan terkait kompetensi IT, terkendala kuota, juga terkendala sinyal internet yang buruk. Peningkatan kualitas dan kinerja guru terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya, baik melalui program sertifikasi guru, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah, serta peningkatan gaji dan juga kesejahteraan guru. Kualitas dan kinerja guru yang berkualitas akan berpengaruh pada mutu pembelajaran, mutu lulusan, mutu pendidikan, dan juga pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Jika ada materi yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.